Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sari'an ala yang ma'alaina bumul alif wa yad'aluna minal amilin kama naqra'uha biniyatina Allah yursilu misla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyambana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan Allah yubariku bi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina hadhihi niyaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat jamaah taklim Ramadan Masjid Jami' Atiyah Guru Syaban 1446 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 11 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2025. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian yang kedua. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 4. Qala al-mu'allif rahimahullah al-khutwatur rabi'ah al-qira'atu fi shalah. Langkah keempat dari tahapan yang pertama. Jadi orang mau menjadi muslim, tahapan pertama khutwah rabi'ah, langkah yang keempat, yaitu al-qira'atu fi shalah. Setelah belajar sholat tadi belum bisa baca Fatihah, cukup baca zikir. Nah, jadi nggak selalu zikir, harus belajar Fatihah. Yu'allamu qira'atal Fatihah, maka harus diajarkan. Atau orang yang baru masuk Islam diajarin baca Fatihah dan kasih tahu anna sholata la tasihhu biduniha madama qadiran ala ta'allumiha wa hifdhiha. Beritahu kepadanya yang baru masuk Islam bahwa sholat tidak sah tanpa baca Fatihah selama mampu, madama qadiran, selama mampu mempelajarinya, ta'allumiha, dan selama mampu menghafal. Jadi kalau udah hafal, udah belajar, udah bisa, udah hafal, wajib baca Fatihah. Fatihah itu tidak lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza qara'aha fi shalah qala amin. Ajarin lagi. Kalau udah selesai waladdallin dibaca di dalam salat, maka ucapkanlah amin dengan arti terimalah ya Allah. Setelah itu ajarin lagi apa? Kama yu'allamu suratal kafirun. Ajarin lagi surah al-kafirun. Ya ini sunat. Kalau Fatihah tadi rukun,
Nah ini sunat, setelah waladhdallin baca surah ya, yang sangat sederhana dulu ajarin, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian nanti rakaat kedua ya, ajarin lagi surat yang pendek. Kama yu'allamu suratas samad. Maksudnya surat Ikhlas. Suratul Samad, suratul Ikhlas. Wa hiya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu wa yu'maru ayyaqra bil Fatihati wal kafiruna fir raqatil ula fi kulli sholatin. Ajarin, kasih tahu baca Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama. Min kulli sholatihi, setiap sholat. Ya, sholat apa aja ya, setelah Fatihah rakaat pertama baca qul ya. Kemudian wabil Fatihati was shamat fir rakaati tsaniyah fi kulli sholatihi. Dan setelah baca Fatihah waladhdallin baca surat qul huwallahu ahad setiap sholat apa aja. Baik itu sholat ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa ammar rak'atanil akhiratani min sholati zuhri wal asri wal isya fa innahu yaqra'u fihimal fatihata faqat. Adapun dua rakaat terakhir dari sholat zuhur, asar, isya yang jumlah rakaatnya 4. Ya, dua yang terakhir itu hanya baca Fatihah saja. Kalau dua rakaat pertama tadi baca qul ya dengan qulhu. Adapun rakaat kedua terakhir pada salat zuhur, asar, isya cukup Fatihah saja. Wa kadzal akhirah min salatil maghrib. Demikian juga rakaat terakhir dari salat maghrib. Maksudnya demikian pula yang dibaca hanya Fatihah saja. Nah, itu langkah keempat. Kemudian langkah kelima, ajarin lagi apa? Nawaqidut thaharah. Ajarin yang membatalkan wudu. Yu'allamu anna sholata la tuqbalu biduni thaharatin. Ajarkan orang baru masuk Islam bahwa sholat tidak diterima tanpa ngambil wudu, tanpa bersuci. Harus bersuci dulu. Bersuci ada dua, ada bersuci dari hadas kecil dengan cara wudu, bersuci dengan hadas besar kalau junub dengan mandi. Wahyan wudu'u wal ghuslu waqad arafahuma fil khutwati tsaniyah. Kemarin udah kita ajarin bagaimana cara wudu, bagaimana cara mandi pada langkah yang kedua. Sedangkan kita ngomongkan langkah kelima nih. Kemarin langkah kedua udah diajarin bagaimana cara ngambil wudu, cara mandi. Nah sekarang maksud yang kelima ini yang membatalkan. Kalau kemarin kan cara wudu, cara mandi. Nah sekarang apa saja yang membatalkan wudu? Ajarin nih, ini langkah kelima. Waliyu'allam anna nawaqidul wudu. Diajarin orang baru masuk Islam bahwa yang membatalkan wudu atau mufsidatahu, nawaqid sama mufsidat, yang merusak, yang membatalkan wudu, yang merusak wudu. Apa itu? Kullu ma yakhruju minas sabilain. Apa aja keluar dari dua jalan. Dari dalam badan keluar melalui dua jalan. Maksudnya dua jalan, makhrajul baul wa makhrajul ghaid. Ya. Tempat keluar kencing dan tempat keluar kotoran belakang. Apa aja keluar batal. Apa itu? Apa saja? Rih, angin, ya. Angin, apa itu angin? Durot, ya. Kentut, Atharoh itu kotoran, ya, air besar. Baul, kencing. Mazin, mazi. Ya. Jadi apa aja keluar melalui dua jalan tadi batal wudu.
Fa indama yakhruju wahidun mimma dzukira fasadal wudu'u. Ketika keluar salah satu di antara barang-barang tersebut, ya, melalui dua jalan tadi, maka batal wudunya. Wala tasihhus sholatu hatta yatawaddo'a. Tidak sah salat sehingga dia ngambil wudu dulu, karena tadi wudunya sudah batal. Kama yu'allamu anna man jama'a imra'atahu wa adkhala zakarahu fi farjiha faqad wajaba 'alaihi al-ghuslu. Kalau tadi yang membatalkan wudu, kalau ini yang menyebabkan mandi. Yang menyebabkan wajib mandi. Kalau wudu kan hadas kecil. Sebagaimana pula harus diajarkan orang yang menggauli istrinya, jama'a imra'atahu. Kemudian dia masukin zakarnya ke kemaluan bininya, faqad wajaba alaihil ghuslu, maka wajiblah atasnya mandi. Ya mau salat, ya. Ini yang wajibin mandi, namanya janabah. Kada idza talama, demikian juga apabila seorang ngimpi, walaupun dia enggak punya bini, ngimpi, fa kharaja minhu maniyun, keluar mani, itu pula wajib mandi. Wajaba alaihil ghuslu. Wa kadza in lamasa imra'atahu, demikian juga apabila dia menyentuh istrinya, fa amna, keluar mani, amna arti kharaja minhul mani, keluar mani, maka wajib atasnya mandi. Wajaba alaihil ghuslu. Nah, kalau udah wajib mandi artinya apa? Artinya la yajuzu lahu ayyusalliya aw yadkhulal masjida aw yaqra'al qur'ana hatta yaghtasila. Ya, kalau yang namanya wajib mandi bukan hanya sholat aja yang nggak boleh. Nggak boleh sholat, nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh baca Quran, ya, sampai yaghtasila, sampai dia mandi. Wal mar'atu karrajul. Hukum ini sama aja antara laki-laki sama perempuan. Bahkan kalau perempuan larangannya lebih banyak ketika sedang junub. Wa tazidu alaihi. Wa tazidu alaihi artinya ditambah lagi kalau perempuan. Bukan hanya sekedar junub yang wajib mandi kalau perempuan. Demikian juga ketika selesai haid dan nifas. Ya, kalau orang laki kan wajib mandi hanya apa? Junub. Tapi kalau orang perempuan tambah lagi yang nyebabin wajib mandi, yaitu setelah selesai haid dan nifas. Fa idza hadatil mar'atu wa anqata'a damuha, apabila perempuan haid kemudian berakhir inqata'a damuha, berakhir haidnya, maka wajiblah mandi. Wa kadza in nafasat, demikian juga apabila selesai nifas wa anqata'a damuha, selesai nifas. Kalau nifas ini setelah melahirkan anak. Kalau haid dia bulan selesai, maka wajib atasnya mandi, ya, kadzalik demikian pula. Jadi sama seperti mandinya haid. Dan demikian juga larangan bagi wanita yang sedang nifas, seperti wanita yang sedang haid tadi itu. Tidak boleh masuk ke masjid wahya haid, sedangkan dia sedang haid atau sedang nifas. Halaman 5. Hatta yang qati'a damuha wa taqtasil. Yang boleh masuk ke masjid sampai berakhir haidnya dan berakhir nifasnya, mandi dulu gitu. Bahkan ada lagi tambahan. Ya, kalau tadi wanita sedang junub masih boleh digauli sama lakinya. Kalau wanita sedang junub masih boleh digauli sama lakinya. Contohnya apa? Nambah. Jadi mau nambah nggak usah pakai mandi dulu. Tapi kalau sedang haid dan nifas ya nggak boleh digauli itu, ya. Nah, jadi di sini perempuan itu ada punya hadas 3. Kalau orang laki hanya hadasnya 2. Orang perempuan hadasnya 3. Kalau orang laki hadasnya 2. Apa itu? Hadas kecil, hadas sedang. Hadas kecil sama hadas sedang. Ya. Kalau yang sedang yang wajib mandi tadi. Kalau orang perempuan hadasnya 3, ada hadas kecil, ada hadas sedang, ada hadas besar. Ya.
Nah, mana yang sedang? Yang sedang itu perempuan lagi junub. Kenapa dikatakan sedang? Karena yang dilarang itu masih sedang. Tapi kalau lagi haid dan nifas, yang dilarang lagi tambahan ada. Apa tambahannya tadi? Tidak boleh digauli oleh suaminya. Kalau sedang junub kan masih boleh digauli. Makanya bilang sedang. Kalau hadas besar, tambah lagi. Apa itu tidak boleh digauli oleh suami sedang haid dan nifas. Makanya hadasnya besar. Itu langkah yang kelima. Yang keenam, masih tahapan pertama, langkah yang keenam. Ajarin lagi at-tanazzuh anin najasat. Orang mau sholat harus menjauhi dari yang najis. Kalau yang tadi kan hadas, hadas kecil, hadas besar, hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Nah kalau ini bukan hadas, najis. Jauhin pula dari najis. Bedanya apa? Kalau hadas itu nggak kelihatan. Hadas itu nggak kelihatan. Kalau najis kelihatan. Ya. Dari benda-benda najis, baik benda najis yang cair ataupun yang, nah ini ada najis ini. Makanya dibilang najasat. Jadi banyak najis-najis. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah ya. Tadi nah kalau tadi hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Nah, kalau najis mukhaffafah, najis mutawassithah, ada najis apa? Mughalladhah. Ajarin itu, kasih tahu. Wal yu'lam artinya annal abda, kasih tahu. Hamba apabila ingin sholat, yang bagi lahu ayyakuna mutawaddi'an, wajib ngambil wudu. Itu tadi tuh langkah yang keberapa tadi? Yang keempat. Wa ayyak, di samping dia harus suci dari hadas-hadas, demikian juga badannya harus. Nah kalau najis ini ada di badan. Kalau hadas baik hadas kecil, hadas sedang, hadas besar, adanya di badan doang dan kagak kelihatan. Adanya di badan doang, di badan saja dan tidak kelihatan. Tapi kalau najis 3 tempat, di badan, di pakaian, di tempat. Nah, ya. Tuh, saya ulangi. Kalau hadas, baik itu hadas kecil, hadas sedang, hadas besar, nggak kelihatan, adanya hanya di badan. Harus bersihin tuh. Nah kalau najis ya kelihatan, ya pakai panca indera kelihatan. Adanya di mana itu najis yang harus dibersihin? 3 tempat, di badan, ya badan orang mau sholat, pakaian dan tempat. Wa ayyakuna badanuhu wasiyabuhu wal ardu, itu kan badannya, pakaiannya dan al ardu, maksudnya ardu tempat dia sholat. Ya kalau sholatnya di atas, ya di atas. Kalau sholatnya di sini di bumi gitu. Jadi nggak selalu orang sholat di mana? Di atas tanah, bisa juga di atas. Jadi tempat di mana dia sholat harus bersih. Tuh, allati yusalli 'alaiha, tempat dia mana sholat di atasnya harus tahiratan. Maksudnya tahiratan, bersih dari najis. Wan najasatu, benda-benda najis apa itu? Al baulu, ya, air kencing, wal adarah, kotoran, wadam, darah, ya. Baulul hayawan allazi la yu'kal lahmuhu, demikian juga kencingnya binatang yang tidak dimakan dagingnya, ya binatang apa saja, ya kencingnya, kotorannya. Ini yang disebut di sini namanya najis mutawassithah. Karena dia baru masuk Islam, kasih tahu yang mutawassithah aja dah. Karena yang umumnya najis tuh yang banyak mutawassithah. Adapun najis yang mukhaffafah, ya ini cuman aja 1. Ya. Nah, kemudian mughalladhah cuman ada 2. Jadi karena dia baru masuk Islam, yang diajarin apa aja dulu? Najis mutawassithah, ya. Ini tadi itu. Najis yang sedang. Kalau najis yang ringan apa itu? Kencing bayi.
kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu, ya. Nah, itu najisnya laki-laki. Kalau bayi perempuan walaupun baru lahir udah mutawassithah. Nah, ini masih bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya air susu ibu dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Nah, kalau najis ringan ini nggak perlu dicuci, cukup cipretin doang. Nah, yang ini nih, ya, yang mutawassithah mesti hilang rasanya, baunya, warnanya, ya. Adapun najis yang mughalladhah, anjing dan yang sumbernya gitu, anjing dan babi, apenya aja, ya. Nah, itu jangan diajarin dulu dah. Yang diajarin yang mutawassithah, yang kebanyakan. Kemudian langkah yang ketujuh, ajarin lagi apa ini? Al-muharramat. Artinya tadi kan yang menyangkut masalah sholat. Nah, yang dilarang oleh Islam harus dijauhin, ya. Kalau yang tadi kan perintah. Jadi Islam tuh ada dua, ada perintah yang harus dilaksanakan dan ada larangan yang harus ditinggalin. Kalau yang tadi menyangkut masalah perintah tuh, sholat syaratnya ini. Ada yang tidak boleh, ya, larangan, ajarin tuh. Muharramat yang dilarang. Wa yu'allamul muharramat. Diajarin yang haram atas seorang muslim. Seperti mana? Satu, tentang minuman. Jadi ada minuman yang dilarang, ya. Yang dilarang sedikit, yang nggak dilarang nggak bisa kehitung. Masa iya yang nggak bisa kehitung? Masa iya yang sedikit masih dilanggar gitu? Yang halal banyak nggak kehitung. Nah, sedangkan yang diharamkan hanya dikit. Yang menyangkut masalah minuman, al-khamru, ya, al-khamru wa kullu muskir, khamar dan tiap apa yang memabukkan, ya. Hasisah itu ganja, apa aja yang memabukkan, ya. Jadi bukan hanya khamar. Kan di Al-Qur'an khamar itu asalnya adalah, ya, minuman yang memabukkan yang terbuat dari peresan korma sama anggur. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan udah banyak, ya. Jadi semua yang memabukkan, menghilangkan akal haram. Itu minuman. Begitu juga mato'im, makanan. Apa itu makanan? Al-maitatu, bangkai, ya. Apa itu bangkai? Tiap-tiap binatang yang boleh dimakan dagingnya, yang matinya tanpa disembelih dengan aturan syariat. Nah, itu namanya bangkai. Atau makanan, atau bangkai itu yang tidak boleh dimakan walaupun disembelih. Kalau yang tadi kan makanan, bukan makanan, hewan yang boleh dimakan dagingnya, yang matinya bukan cara disembelih. Atau binatang yang memang tidak boleh dimakan dagingnya walaupun disembelih, ya. Itu bangkai juga. Ada lahmul khinzir, yang tadi kita ngomong wallah. Ya, ini lahmu ajarin, bukan hanya dagingnya doang, ya. Semuanya, bukan hanya dagingnya doang. Wa ma zubiha li ghairillah. Binatang apa saja yang disembelih bukan untuk Allah, ya, untuk sesajen. Nyembelihnya untuk dijadiin sesajen, ya. Nah, itu walaupun disembelih lehernya bangkai, ya. Kalau tujuannya untuk apa itu? Ya, sesajen, sesembahan, ya. Ada orang motong kerbau, ya. Buat apa itu? Buat kepalanya buat dipendem, ya. Buat dipendem, kena mau bikin jalanan supaya nggak ada yang ganggu. Nah, berarti itu persembahan namanya itu, ya. Atau untuk Nyi Loro Kidul, ya. Nah, walaupun disembelih lehernya bangkai, ya. Atau umpamanya ayam hitam disembelih, darahnya bukan buat bersembahan, ya. Malul ghair biduri ridho.
Ya, termasuk yang dilarang berupa makanan adalah ya, benda orang lain, makanan orang lain dimakan tanpa redho yang punya. Nah, itu juga haram. Nah, itu makanan. Ada lagi pakaian. Apa pakaian yang haram? Kasih tahu. Az-zahab. Maksudnya zahab itu laki-laki pakai emas. Laki-laki pakai sutra, rijal. La ala nisa. Tapi perempuan boleh. Ada lagi yang diharamkan dalam masalah nikah. Apa itu? Kullun nisa. Semua perempuan haram. Ya. Maksudnya tidak boleh laki-laki bergaul sama perempuan, haram kecuali bininya. Tuh, kullun nisa illam ra'atahu, kecuali bini udah akad nikah baru halal. Jadi kalau belum nikah siapapun nggak boleh, ya, kecuali kalau udah nikah akad syar'i. Wahya min ghairi maharimihi, dan nikah pun boleh kalau bukan mahramnya, ya. Nah, kalau mau tahu mahram, siapa yang tidak boleh dijadiin bini? Tuh ada di bawah tuh, catatan kaki di bawah tuh. Itu yang pertama, ada 3 sebab. Sebab yang pertama karena keluarga. Yang ada keluarga, ya, termasuk keluarga 7. Ibu, maksudnya ibu, anak sama ibu gitu, laki perempuan, anak laki sama ibu kan, ya. Jaddah, ya. Nah, nenek, nah itu nggak batal, namanya mahram. Kalau mahram itu artinya tidak boleh nikah dan tidak batal wudu, ya. Ibu, nenek, anak perempuan, albin 3, 4 saudari, ya. 5 amah itu, ya, saudaranya bapak, ya. Kholah bibi, ya. Ada bintul akhi, anak perempuan saudara, ponakan, anak ponakan laki, anak perempuan dari saudara laki. Bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Ini jumlahnya 2 itu, 7, yaitu dari kerabat, ya, kerabat. Nah, kedua disebabkan rodoah. Rodoah itu yaitu waktu masih kecil, ya, waktu masih kecil belum umur 2 tahun nyusu sama perempuan yang bukan ibunya, bukan ibu yang ngelahirin. Nah, itu anak susu sama seperti keluarga. Yang haram 7 juga. Tadi itu, ya, ibu susu, ya, bapak susu, saudara susu semua. Ya, tuh, ya. Jadi 7 sama 7 jumlahnya berapa itu? Nah, 14. Nah, ya, sama seperti kerabat. Tuh, ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga disebabkan karena pernikahan. Bukan karena kerabat, bukan karena nasab, bukan karena susu, tapi karena pernikahan. Yang karena pernikahan ada 4. Yang mahram, nggak batal wudu, nggak boleh kawin. Saya hitung. Tuh di bawah, baris bawah, titik. Ya betul. Ummu zaujah, ibu mertua. Ibunya bini. Ibunya bini siapa? Mertua. Jadi antara mantu sama ibu mertua nggak batal, ya, kalau anaknya udah dikawinin tuh. Juga kedua, zaujatul ab, bininya bapak. Bininya, ya bukan ibu ente, bininya bapak. Ibu tiri, ya, ibu tiri itu kan bininya bapak. Berapa dah tuh? 2, ya kan, ada sebab pernikahan, ya. Yang ketiga siapa? Zaujatul ibni, bininya anak. Tahu bininya anak? Saya punya anak laki, ya, bininya anak saya, namanya apa tuh? Menantu, ya. Ente ngantuk sih jadi tanya, jadi nggak paham. Ayo baca cepet, soalnya ini kan target nih, harus habis. Nah, kalau saya baca atau nggak kelar-kelar. Kan ngajinya cuma 4 kali. Ini sekarang udah berapa nih? 2. Nah, ya. Nah, yang keempat adalah bintu zaujah. Anak perempuannya bini.
Anak perempuannya bini. Anak apa jadinya? Anak tiri. Saya kawin sama janda umpamanya. Bukan saya kawin sama janda. Umpamanya. Ya. Sebab kalau saya umpamain ente takut ente tersinggung gitu. Ya. Saya umpamanya saya kawin sama janda. Jandanya ada anaknya gitu. Nah, antara saya sama anaknya batal enggak tuh? Kagak, kan kita bicara tentang mahram. Nah, ya. Idza dakhala bi ummiha. Kalau ibunya udah dukhul. Kalau ibunya udah dukhul, anaknya mahram, ya. Nah, seperti anak biasa, anak seperti anak sendiri enggak batal. Jadi jumlahnya berapa itu? 18, ya. 7 disebabkan karena nasab, 7 disebabkan karena radha'ah, ya. Itu 4 disebabkan karena amal. Jadi jumlahnya berapa itu? 18, ya. Itu tadi haram dalam pernikahan. Ada lagi haram yang diharamkan ucapan. Apa itu ucapan yang haram? Bohong, ya, al-kadzib. Syahadatuz zur, saksi palsu. Kan sekarang orang bisa disogok. Ente jadi saksi ya. Tapi ente diajarin itu. Nah, itu namanya saksi palsu. Itu kan ucapan. Asabu, nyaci maki orang. Qaulatusu, berkata perkataan yang buruk. Nah, itu haram. Haram dalam muamalat. Apa itu? Syarikoh, mencuri, al-ghis, nipu, khalful wa'di, mengingkari janji, al-ghadru, sama khianat, sama itu. Az-zulmu, berbuat zalim. Apa itu zalim? Berbuat curang. Nah, ya. Nah, itu muamalat yang haram. Ada akhlak yang haram. Al-kibru, apa itu kibru? Ya, sombong. Al-ujbu, bangga. Nah, ini semua perbuatan hati nih. Al-hasadu, dengki. Kalau orang sekarang bilang sirik. Ya. Al-fakhru, bangga. Ya. Al-khuyala, ya. Ini sama seperti sombong ini. Nah, ini perbuatan hati, akhlak-akhlak yang haram. Ada yang haram tentang adab, sopan santun. Ada yang haram, kasful aurat, buka aurat yang mesti ditutup, dibuka, ya. Ya tentu ini aja garis besarnya. Ini kan orang baru masuk Islam, masa ya diajarin dari sini ke sini, sini, repot itu. Pokoknya aurat, ya. Orang laki minimal antara pusat sama lutut. Orang perempuan seluruh badan kecuali muka. Itu aja yang simpel-simpel aja yang orang masuk Islam kan. Nazar ila ghairi aurah, melihat kepada ila aurati ghairihi, melihat kepada aurat orang lain. Itu tadi tuh yang tidak boleh dilihat. Kalau yang tadi yang pertama buka aurat, orangnya itu sendiri buka aurat haram, orang lain yang ngelihat sama juga, ya. Jadi yang punya diri nggak boleh buka aurat, orang lain nggak boleh ngelihat. Dukhul ala buyutil ghair bidun istizan, masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Nah, itulah hal-hal yang haram. Baik itu minuman, makanan, pakaian yang tidak boleh dinikahi, ucapan, muamalat, akhlak dan adab. Nah, langkah yang ke-8, ya. Tadi kan rukun Islam udah 2 itu. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Nah, tinggal rukun Islam berikut zakat. Nah, ya. Langkah ke-8 zakat. Kasih tahu lagi. Yu'allamu, kasih tahu orang yang baru masuk Islam. Annal muslima idza kana lahu malun, seorang muslim apabila dia punya harta, balagha nisaban, harta yang dia miliki udah mencapai nisab, ya. Wajaba alaihi ayyuzakkiyahu, wajib dia menzakatkannya. Bi ikhraji, apa arti zakat? Mengeluarkan
dua ya sebagian tertentu ya, itu sebagian tertentu 2,5%. Kalau memang zakatul mal 2,5%. Apabila sudah mencapai nisab dan apabila sudah 1 tahun ya, sejak mencapai nisab setahun keluarin 2,5%. Pada siapa? Diserahkan lil fuqara wal masakin. Wal amwal allati tajibu fiha zakat ya mayali. Adapun harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut. Ya. Jadi enggak semua harta wajib zakat. Yaitu apa itu? Makanan pokok. Al-hubub, biji-bijian. Beras, ada orang punya sawah ya, tanemin padi. Nah, itu beras. Simar. Nah, ini buah-buahan yang dijadikan makanan pokok seperti apa itu? Korma ya. Kalau sekarang banyak sekali ya. Cengkeh apa semua. Nah, kalau zakat dari hasil bumi bukan 2,5%. Al-usyru 10%. Dan tidak perlu haul setiap panen 10%. Ya. Jadi berapa persen? 10%. Iza balagat nisaban, apabila sudah mencapai nisab. Nah, nisabnya ya, hasil bumi ini adalah khamsatu qanatir. Kalau waktu zaman dulu namanya 5 wasak. Ya, 5 keranjang. Ya. Nah, 5 keranjang, 1 keranjang itu 60 sok. Ya. 60 ya. Sok. Jadi kira-kira ya 1 sok itu kan 3 liter ya. 3 liter ya. Jadi kali 3 kali 60 kali 3 berapa? Ya. Ya kira-kira 900 liter. Nah, ya berapa? 300 apa? Liter. 900 liter beras. Nah, maka sudah mencapai nisab. Nah, ini enggak perlu haul setiap apa ya? Panen. Wa kana tusqa bi ghairi alah. Nah, dan disirami tanpa biaya. Ya. Nah, kalau tanpa biaya 10%. Wa illa kalau pakai biaya, ada pupuknya, ada ininya, maka nisful usri setengah 1/10. Setengah 1/10 berarti 1/5 ya. Jadi kalau pakai biaya 10%, kalau tanpa biaya 10%, kalau pakai biaya berapa? 5% ya setiap kali panen. Nah, jadi nisabnya itu kira-kira 900 liter ya. Kedua yang wajib dizakatin yaitu binatang ternak. Ya. Nah, jadi orang mengembangbiakan binatang ternak yaitu onta, sapi, kambing ya. Nah, ini pakai haul nih setiap tahun. Balagot nisab apabila sudah mencapai nisab. Nisabul ibil kalau onta dimulai dari 5. Khamsu ab'irah. Nah, 5 onta. Kalau udah 5 onta setahun, zakatnya bukan onta, 1 ekor kambing. Ya. Nah, itu nisabnya onta. Kalau nisabnya sapi, karena sapi itu murahan, maka nisabnya 30 ya. 30 kan. Nah, ini bukan orang dagang. Kalau orang dagang apa itu? Dagang korban, dagang onta sapi, nah itu zakat dagang namanya. Nah, ini orang memelihara seperti yang diambil susunya gitu. Ya, diambil susunya apanya dikembangbiakan gitu. Nah, ini ya dikatakan zakat binatang ternak. Adapun sapi 30. Kalau udah 30 setahun, maka zakatnya 1. Ijlun tuh. Ijlun 1 ya. Nah, 1 apa? Kambing. 1
Saya ulangi, kalau onta 5 onta 1 kambing. Kalau sapi nih nisabnya berapa? 31 kambing. Nanti kalau udah sampai bilangan tertentu nanti naik itunya. Jadi nggak diajarin hitungnya dulu, nisab awal aja dah. Nisab awalnya aja deh. Adapun kambing 40. Ya, 40 kambing setahun 1 kambing. Nah, awal-awal nisabnya aja dulu dah. Itu macam kedua. Macam ketiga, macam ketiga harta biasa dah nih. Uang, emas perak maksudnya uang. Nah, kalau ente punya uang, ya, tuh. Umal itu uang. Kalau zaman sekarang uang atau ente nyimpen emas, udah diempes, bukan jadiin perhiasan. Sama jangan uang itu. Ya. Apabila sudah sampai haul dan sampai nisab. Nisabnya berapa ini? Yaitu di sini 70 gram, tuh, sab'una graman. Ya, itu kalau emas. Kalau perak kan murah. Kalau perak arba'umi'ah wasitun, yaitu 460 gram. Ya. Nah, kalau udah mencapai nisab setahun nggak berkurang, maka nisabnya berapa itu? 2,5%, ya. Tuh. Zukiyat bi rub'il usri. Rub'il usri 2,5 tuh. Seperapat 1/10. Seperapat 1/10 berarti apa? 2,5%. Nah, itu poin-poin saja tentang zakat. Kemudian kita lanjut dengan langkah yang ke-9. Udah rukun Islam berapa itu? Salat sudah, ya. 2 kalimat syahadat, salat, zakat. Yang keempat apaan? Ramadan. Ajarin siyamu Ramadan. Yu'allamu anna siyama Ramadan qaidatul Islam. Kasih tahu bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam. Qaidah itu rukun Islam. Apa itu? Ya, dilarang. Ya, yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, Ramadan itu apa? Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Qamariyah. Ya, bisa jadi 30, bisa jadi 29 hari. Ya, tergantung dari pengumuman, ya, dari sidang Departemen Agama, ya. Bisa jadi 29, bisa jadi berapa? 30. Kapan mulai puasa? Liru'yatil hilal. Ya, kalau udah kelihatan bulan. Maksudnya yang lihat bukan kita, kan kita nggak bisa ngelihat. Ya, dengerin aja dah, dengerin. Nah, kapan berakhir? Wa yuftiru. Berakhir Ramadan dengan lihat bulan juga. Dengerin pengumuman malam hari ini hari raya Idul Fitri. Bisa 29, bisa 30. Nah, kecuali yang tidak diwajibkan puasa, musafir. Orang yang sedang pergi jauh, wal marid, orang yang sedang sakit bulan suci Ramadan. Tapi walaupun tidak wajib puasa, yuftiron, tidak wajib puasa, yaqdiyan, nanti harus diqadha. Langkah terakhir, ya, dari tahapan pertama kan setiap tahapan 10. Ajarin rukun Islam yang terakhir, yang ke-5. Apa itu? Bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Yu'allamu annal islama la yutimmu, tuh. Ajarin bahwa Islam tidak sempurna, seorang Islam tidak sempurna Islamnya kecuali apabila hajjal abdu baitallah. Seorang hamba pergi haji ke Baitullahil Haram, Baitillahil Haram yang ada di Mekah Mukarramah. Apabila mampu, jadi nggak semuanya wajib, ya. Ya, qadir mampu. Apa mampu? Malian wa badanian. Ada duitnya, ada duitnya, badannya sehat. Ya. Fa in kana ghairu qadir, apabila tidak mampu, islamuhu kamil. Islamnya tetap sempurna walaupun dia nggak haji. Karena yang wajib itu kalau mampu. Wal haju, apa itu haji? Ayyuhrimal muslim minal miqat. Orang mau haji, mau umrah
harus ihram. Ya, atau ihram itu niat ihram dari mikot, ya, dari tempat-tempat ya tertentu di mana dia datang. Kalau datang dari sebelah selatan, mikotnya Yulamlam, ya. Dari barat namanya Juhfah. Kalau Yulamlam 83 kilo sebelum tanah suci Mekah. Ya. Kalau dari barat namanya Juhfah 200 kilo, ya. Kalau dari utara, dari Bir Ali, nah paling jauh nih 400 kilo ke Mekah. Kemudian dari timur namanya Kornul Manazil 100 kilo. Jadi apabila datang dari jauh, nggak boleh melewati tempat-tempat tersebut kecuali sudah apa? Ihram, niat ihram. Kalau orang laki tidak boleh yang bersarung. Nah itu namanya ihram. Ajarin tuh mikot namanya. Ya tajarrada minasyab. Ya, buka pakaian ihram. Tapi kalau perempuan biasa pakai mukena. Oh, kalau laki-laki yang tidak boleh, kalau perempuan repot ya. Jadi perempuan tetap pakai mukena ya. Tuh. Izaran. Nah, izaran nih kain waridaan selendang orang laki. Wa yulobi habis niat ihram ajarin baca talbiyah. Apa itu bacaannya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, itu setelah niat ihram. Fa iza wasala Makkah. Tadi kan di mikot tuh. Apabila sudah sampai di Mekah, kalau dia mau niat haji, tawaf ya. Tawaf kudum 7 putaran. Kemudian dia sa'i atau umroh, habis tawaf sa'i antara Safa dan Marwah 7 ya, 7 putaran. Cuman putaran tawaf sama putaran sa'i lain. Kalau putaran tawaf itu satu putaran satu. Tapi kalau sa'i dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 1. Jadi kalau sa'i itu mulai dari Safa berakhir di Marwah. Waqafa bi Arafah. Kalau haji wukuf di Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Apa bulan Zulhijjah itu? Bulan kedua daripada bulan Qamariyah. Wal yu'alam, kasih tahu. Orang mau haji itu kasih tahu, kalau masuk Islam dia mau haji kasih tahu. Idza khata hadil khutuwatil asra. Kalau dia udah melangkah yang 10 kan juga 10 nih. Udah 10 ini kasih tahu. Ente sudah jadi orang Islam. Wah, ya. Faqad dakhala fil Islam wa asbaha musliman. Ya. Wa idza sabata ala islamihi hatta mata dakhalal jannata, kasih tahu. Apabila ente tetap Islam dan ngerjain yang 10 langkah tadi, ente mati masuk surga biiznillah. Ente nanti di surga ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, itulah apa itu tahapan pertama, ada 10 langkah. Adapun tahapan kedua insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang ketiga ya, sampai yang keempat insya Allah ya tuntas. Wallahu a'lam bishawab.